Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Untuk ujian akhir semester, mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi ini. Kasus yang kelompok kami ambil yaitu bernama serangan rantai pasokan SolarWinds. Untuk anggota dari kelompok ini yang pertama ada Henry dengan NPM 2031119, lalu ada Edianto dengan NPM 2031072, lalu ada Ricky 2031164 dan juga ada Niki Nicholas 2031160. Cybercrime itu apa? Cybercrime merupakan sebuah kegiatan kejahatan yang dilakukan secara online ataupun melalui jaringan komputer. Nah, si cybercrime ini ada berbagai bentuk. Contohnya yang pertama ada hacking, pencurian identitas, penipuan online, pembajakan situs web, dan juga penyebaran virus komputer. Hacking itu apa sih? Hacking merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh si hacker atau hacker ini orang yang melakukan kegiatan hacking tersebut. Dilakukan si hacker untuk mencuri data atau informasi serta merusak data-data yang ada di sistem maupun mengambil alih data atau sistem tersebut. SolarWinds merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang IT yang dimana mengembangkan perangkat lunak yang membantu mengolah jaringan dan infrastruktur IT perusahaan lain. SolarWinds Orion yang dimana merupakan sebuah produk dari SolarWinds yang berfungsi sebagai sistem manajemen dan pemantauan kinerja teknologi informasi. Pada tahun 2019 sampai 2020, SolarWinds mengalami serangan rantai pasukan yang menyerang sekitar 18.000 perangkat dan menyebabkan kerusakan miliaran dolar Amerika Serikat. Serangan rantai pasukan merupakan sebuah serangan yang mengincar vendor atau infrastruktur pihak ketiga yang memiliki akses data dan sistem suatu perusahaan. Serangan ini memiliki dampak yang besar sampai Presiden dari Microsoft, Brad Smith, mengucapkan bahwa serangan ini merupakan serangan terbesar dan tercanggih yang dimana di dunia dalam perspektif rekayasa perangkat lunak. Baik, terima kasih kepada teman saya. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi serangan SolarWinds. Jadi, pada awal kejadian ini, pada tahun 2019, itu terjadi penyerang mendapatkan akses sistem Orion milik SolarWinds. Jadi, hackernya itu mendapat akses ke dalam sistemnya. Kemudian di tahun itu juga, penyerang memasuki update ke Orion yang bernama Sunburst yang berisi malware berupa backdoor remote access Trojan. Kemudian pada tahun 2020, malware Sunburst teridentifikasi oleh perusahaan cyber security bernama FireEye. Kemudian di tahun itu juga, SolarWinds merilis hotfix yang menghilangkan Trojan yang dimasuki oleh penyerang tersebut. Kemudian, serangan Sunburst ini telah membocorkan 18.000 perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti FireEye, Intel, Cisco, dan juga Microsoft. Lalu serangan ini juga telah meretas atau mampu mendapatkan akses sistem pemerintah Amerika Serikat, yaitu Departemen Kesehatan, Pembendaharaan, dan negara bagian Amerika Serikat. Berikut adalah dampak-dampak setelah kejadian penyerangan Sunburst tersebut. Yang pertama yang pastinya adalah kerugian uang. SolarWinds dan pelanggannya melapor bahwa mereka mengalami kerugian sebesar 90 juta US dollar. Kemudian ada juga gugatan. Gugatan telah diajukan terhadap SolarWinds dengan tuduhan mereka menyesatkan pemegang saham terkait langkah keamanan Orion. Kemudian ada kebocoran data. Serangan tersebut telah menyebabkan kebocoran data yang diperkirakan sebanyak 100 juta catatan data. Penjelasan berikutnya akan saya kembalikan kepada tim saya lagi. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi ini tentang UU ITE yang dilanggar serta pasal yang mengatur sanksinya. UU ITE yang dilanggar adalah pasal 30 ayat pertama, kedua, dan ketiga karena mengakses sistem orang lain tanpa izin. Dan pasal 31 ayat pertama dan kedua karena melakukan interseksi informasi elektronik ataupun dokumen elektronik. Selanjutnya ada pasal 32 ayat pertama dan kedua karena melakukan transmisi data tanpa izin. Dan pasal 35 ayat pertama untuk melakukan manipulasi data dengan tujuan informasi atau dokumen elektronik tersebut dianggap sebagai data otentik ataupun asli. Dan UU ITE pasal 36 ayat pertama karena mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Selanjutnya pasal UU ITE yang mengatur sanksi. Yang pertama ada pasal 46 ayat pertama, kedua, dan ketiga karena melanggar pasal 30 ayat pertama, kedua, dan ketiga.
dan pasal 47 ayat pertama karena melanggar pasal 31 ayat pertama ataupun ayat kedua. Pasal 48 ayat pertama dan kedua karena melanggar pasal 32 ayat pertama dan kedua. Serta pasal 51 ayat pertama dan kedua karena melanggar pasal 35 ayat pertama dan kedua. Dan terakhir karena penyerang membobol sistem milik pemerintah, maka UU ITE pasal 52 ayat 2. Dan terakhir karena penyerang membobol sistem milik pemerintah Amerika Serikat, maka UU ITE pasal 52 ayat kedua dan ketiga berlaku dalam kasus ini. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Terima kasih. Oke, untuk di kesimpulan, serangan rantai pasokan yang dilakukan kepada perusahaan IT SolarWinds itu melanggar pasal 30, 31, pasal 32, dan juga 35 untuk pasal Undang-Undang ITE. Lalu dampak yang dialami oleh perusahaan tersebut yaitu mengalami kerugian sebesar 3,5 juta dolar Amerika Serikat, dan serangan tersebut telah membocorkan sekitar 100 juta catatan data serta membobol 18.000 akun pelanggan SolarWinds. Lalu hubungannya dengan UU ITE dari kasus ini menunjukkan bahwa regulasi hukum yang mengatur keamanan cyber perlu menjadi prioritas oleh berbagai negara. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan untuk kasus ini dari kelompok kami. Terlebih dan kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih.